Bagi rekan-rekan yang mau membentuk batang tersier menggunakan tunas bat, ada dua hal yang ingin saya sharingkan untuk rekan-rekan. Yang pertama adalah tetapkan itu dari awal. Jadi waktu kita tanam bibit, kita sudah menetapkan bahwa ini nanti tersiernya akan saya bentuk menggunakan tunas bat. Nah, tujuannya itu sebenarnya untuk mempermudah perawatan, dan kita nanti tidak tergoda kalau misal ada tunas air yang agak bagus gitu ya, kita menjadi tergoda membiarkan tunas air itu ya. Itu alasan mengapa kita harus menetapkan dari awal. Kemudian hal yang kedua adalah bagi rekan-rekan yang ingin membentuk batang tersier menggunakan tunas bat, lakukan perawatan sejak dini. Nah, ini yang akan saya kasih contoh perawatan sejak dini itu seperti apa. Yuk kita lihat detailnya. Salam nandur seneng, dedikasi buat pecinta tabulan pot anggur pemula. Oke rekan-rekan, saya akan kasih contoh untuk perawatan batang tersier dari tunas bat ya, dari sejak awal ya. Ini saya kasih contoh. Oke. Ini yang dari awal sudah saya persiapkan memang untuk pembentukan batang tersier menggunakan tunas bat ya. Ini RS-nya tidak terlalu besar rekan-rekan ya, tidak terlalu besar. Jadi ini bahkan sama pulpen atau spidol warna ya besarnya. Ini. Terus pernah mengalami gangguan pertumbuhan, kalau dilihat daunnya sampai di sini. Kenapa? Karena ini di pinggir tembok sana timur, jadi praktis itu tidak kena sinar matahari. Ini aja jam 9 ya, jam 9 pagi itu masih belum terkena sinar matahari. Baru kemudian mulai mengalami pertumbuhan baik ya. Nah, ini rekan-rekan, apa yang saya maksud dengan perawatan pembentukan batang tersier menggunakan tunas bat ya. Jadi setelah primer terbentuk, kita akan langsung membengkokkan untuk membentuk sekunder ya kan. Bisa langsung kita tekuk atau kita pangkas ya. Saya kasih contoh yang saya pangkas ini. Nah, ini saya pangkas. Jadi saya pangkas, kemudian tumbuh, baru saya gunakan sebagai tunas sekunder. Ya. Oke, ini contoh yang saya pangkas. Tapi yang ini, yang akan saya kasih contoh untuk rekan-rekan adalah saya tekuk. Ya, saya tekuk. Terus ya, nah ada beberapa pertanyaan yang sering ya, menurut saya sering ditanyakan, Pak, kapan untuk memangkas batang sekunder? Nah, saya selalu menjawab ketika panjang batang sekunder sudah sampai panjang seperti yang kita inginkan. Misal contoh ini sudah saya inginkan itu sini ya. Karena yang sini untuk wilayah sini, nanti untuk yang itu. Jadi saya pangkas di sini. Nah, setelah mencapai harus segera dipangkas supaya terhenti memanjangnya ya.
Oke. Ya. Kemudian yang kedua yang perlu segera dilakukan adalah memangkas setiap sulur yang tumbuh, jangan dibiarkan sampai besar. Ya, jadi langsung aja setiap ada sulur langsung dibuang saja. Setiap ada sulur langsung dibuang. Ini yang saya sebut sebagai perawatan sejak dini. Kemudian yang ketiga, perawatan sejak dini adalah ketika ada tunas air yang muncul, sesegera dipangkas. Ya. Kalau kita tidak menetapkan dari awal, kan ada tunas air begini kan kita tergoda untuk membiarkannya. Nah, karena sudah dari awal saya menetapkan ini tersiernya menggunakan tunas bat, maka tunas air segera langsung kita pangkas saja. Ya. Kita pangkas, menyisakan satu daun. Ya, menyisakan satu daun. Ini menyisakan satu daun. Oke. Nah, menyisakan satu daun. Menyisakan satu daun. Nah, kemudian agak ke sini rekan-rekan. Rekan-rekan perhatikan di sini. Ini saya kasih contoh. Bisa kasih contoh. Ini aja. Nah, ini. Oke, kelihatan ya. Ini kan tunas air yang sudah pernah saya pangkas. Nih, saya pangkas di sini. Menyisakan satu daun ini. Ya kan? Nah, ketika dia tumbuh lagi, pangkas, sisakan satu daun lagi. Nah, jadi ada dua daun. Ya kan? Jadi ini adalah daun yang pangkasan pertama, ini ada daun pangkasan yang kedua. Nah, tujuannya apa? Tujuannya pangkas itu kan untuk menghambat pertumbuhan ini dan tunas bat akan membesar sehingga nanti waktu pembentukan tersier akan bagus. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, dengan tambah satu daun lagi itu untuk menambah dapur pemasakan, ya, fotosintesis dari tanaman ini sehingga akan lebih bagus. Jadi maka setelah pangkasan yang kedua saya sisakan satu lagi. Ya, ini sama ada yang sudah saya pangkas beberapa waktu yang lalu. Ya, saya sisakan satu sehingga ada dua. Ya, satu dua. Ya, sama ini. Oke, sisakan satu. Nah, seperti ini rekan-rekan. Ini juga sama. Mungkin ada videonya mungkin ada terhalang dan seterusnya, tapi prinsipnya begitu. Nah, ini lagi kan sudah saya pangkas kan beberapa waktu yang lalu, menyisakan daun yang ini. Nah, sekarang saya pangkas lagi. Nah, menyisakan satu daun lagi, jadi ada dua. Oke, ini juga sama. Nah, menyisakan dua. Nanti kan muncul lagi, ya, muncul lagi, tunas lagi, pangkas lagi. Kalau daun dua tadi yang kita sisakan masih bagus, pangkas, tidak usah menyisakan, ya, tidak usah menyisakan, itu tidak usah menambah satu daun lagi. Jadi biarkan daun tetap dua, ya. Baru nanti ketika ini sudah mulai agak menua, tambahin satu daun yang di sini, ya. Tujuannya supaya pemasakan proses fotosintesisnya itu bisa terjadi dengan baik, ya. Saya kasih contoh ini, mengapa tadi saya bilang tetapkan dari awal supaya perawatan, ya, saya ulangi ya supaya jelas, pembentukan batang tersier menggunakan tunas bat harus ditetapkan dari awal. Tujuannya supaya apa? Mempermudah perawatan. Yang kedua, supaya kita tidak tergoda nanti kalau ada tunas air yang agak bagus. Nah, beberapa waktu yang lalu saya tergoda nih, coba kita lihat. Kayak sini ya. Yang ini itu saya tidak menetapkan dari awal. Jadi tanam saya masih bingung apakah nanti menggunakan tunas air apa tunas bat. Sehingga ketika ada tunas air itu tumbuh agak bagus, nah saya tergoda untuk memeliharanya. Nah, seperti ini. Nah, kan? Nah, ini sebenarnya ya itu tadilah tidak menetapkan dari awal gitu.
Nah, sementara di beberapa tempat tunas airnya kurang bagus. Nah, jadi lebih baik kalau mau menggunakan tunas bat sebagai batang tersier nantinya dari awal sudah ditetapkan. Oke ya rekan-rekan, ini yang saya sharingkan. Oke, saya berharap bisa menambah wawasan ya, dan menambah semangat ya. Tetap semangat, salam sehat, salam nandur seneng, karena hati yang gembira adalah obat yang manis.